Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman rekan ternak semua. Ini banyak pertanyaan yang masuk ke kita. Jadi kemarin banyak ya mengenai apa namanya pakan. Ada yang tanya juga ini mengenai pakan. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai penyakit yang banyak menjangkit di musim penghujan. Kemudian ada juga ternak yang malas-malasan. Nah, ini kita coba urai satu-satu. Mas, bagaimana cara mengatasi domba kambing yang tidak mau makan? Nah, ini coba saya urai. Jadi tidak mau makan di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, kualitas pakan. Nah, kualitas pakan ini bisa jadi kualitasnya rendah. Nah, kualitas pakan rendah terkadang mempengaruhi dari kesehatan si ternak karena asupan nutrisinya kurang, vitamin-vitamin kurang, mineral kurang, dan itu memicu gangguan kesehatan. Kemudian selain selain kualitas rendah, palatabilitas pakannya juga rendah, itu juga mempengaruhi dari nafsu makan di domba dan kambing tersebut. Kemudian selanjutnya stres dari pergantian pakan. Misalkan kita biasanya menggunakan pakan hijauan, kemudian kita akan ganti dengan pakan fermentasi atau pakan silase ataupun ke pakan kering. Nah, itu nanti kan butuh penyesuaian. Nah, dalam proses penyesuaian ini terkadang kurang diperhatikan sehingga dipaksakan harus mau dengan diganti 100%. Nah, itu tidak akan bisa biasanya. Nah, caranya gimana? Sering kita jelaskan ke rekan-rekan bahwa yang pertama adalah penyesuaian pakan ini kan membutuhkan waktu. Nah, migrasi dari pakan lama ke pakan baru ini membutuhkan proses, baik proses pengenalan rasa, bau, dan juga proses penyesuaian dari rumennya. Nah, caranya dengan mencampur bahan pakan yang lama dicampur dengan bahan pakan yang mau dikenalkan. Terus kemudian nanti berangsur-angsur bahan pakan yang lama dikurangin sehingga nanti lama-kelamaan persentase dari bahan pakan yang baru ini bisa mencapai 100% dan dilanjut terus sampai akhir periode. Nah, itu yang biasanya ditanyakan rekan-rekan, Mas, saya ganti pakan dengan pakan fermentasi katanya bagus, Mas, tapi ini kok nggak mau. Nah, itu migrasi pakan ini merupakan hal tersendiri. Ini bukan urusan fermentasi ini bagus atau tidak, cuma untuk penyesuaian pakan, sebagus apapun pakan yang digunakan, kalau migrasinya ini mendadak dan tidak melalui proses yang benar, itu akan mempengaruhi di kesehatan juga. Selain dia tidak mau, juga misalkan mau pun nanti akan kembung, akan diare dan lain-lain karena pergantiannya dilakukan secara paksa. Kemudian pakan fermentasi atau silase ini tidak 100% berhasil. Jadi ada rekan-rekan yang mengalami kegagalan dalam proses ini. Nah, pakan silase yang gagal ini baunya tidak harum, tengik, berjamur, kemudian bahkan busuk. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau terjadi seperti ini berarti ada dua cara. Yang pertama, diproses ulang dengan penambahan gula atau molase ditambahkan di pakan yang kurang berhasil. Ini bisa untuk merecovery bahan pakan yang mengalami kegagalan di proses fermentasi sebelumnya. Nah, yang kedua, dengan dijemur bahan pakan yang rusak, agak tengik, berjamur, itu bisa dijemur sampai kering. Nah, setelah kering ini bisa diberikan ke ternak karena baunya sudah bagus dan ini insya Allah sudah mengurangi resiko-resiko yang mengganggu di pencernaan. Nah, materi pakan, cara pembuatan pakan yang baik fermentasi silase ini kita contohkan nanti di materi selanjutnya. Terus kemudian ini, bahwa di pakan ternak ini merupakan sebuah kebutuhan wajib. Nah, apakah pakan saja? Tentunya dengan pakan dan minumnya. Nah, minum ini biasanya dikesampingkan. Jadi terkadang banyak peternak-peternak itu tidak menyediakan minum yang ad libitum atau tersedia terus di
kandang. Nah, ini juga bisa menimbulkan stres karena saat cuaca panas ataupun dia secara insting membutuhkan cairan yang lebih, dia tidak akan mendapatkan asupan air. Nah, itu membuat domba kambing atau domba ini stres. Nah, cara pemberian minum yang bagus apakah harus dicampur? Ini tidak sebenarnya, tapi kita harus memastikan pakan ternak ini, minuman ternak ini bersih. Maksudnya tidak ada bau, tidak ada cemaran limbah dan lain-lain di minum yang kita berikan. Kemudian fisiknya secara bau, dari bau air ini seger ya, tidak bau tengik, tidak bau busuk. Itu salah satu salah satu indikator bahwa air itu digunakan dengan baik. Tapi terkadang ada yang mengambil air ini dari, misalkan ya dari, mohon maaf, ada selokan, terus bau dari selokan ini mencemari air sumur yang kita gunakan. Nah, itu jangan digunakan karena itu nanti bisa jadi ada bakteri-bakteri, bahkan E. coli bisa masuk di situ, mempengaruhi di kesehatan ternak. Kemudian ini faktor stres yang lain itu juga dipengaruhi dari sirkulasi udara. Sirkulasi udara di kandang terlalu lembab, kemudian terlalu panas, atau mungkin uap dari amonia dan kotoran ini bercampur dengan udara yang di sekitar kandang sehingga terhirup ke ternak. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Rata-rata tinggi kandang yang 80 sampai 1 meter ke atas itu cenderung lebih aman daripada yang lebih rendah. Jadi kalau kita sarankan tinggi kandang panggung ini harus di atas 80, kalau bisa di atasnya lagi lebih tinggi lebih bagus. Bahkan sampai misalkan segini, sampai orang bisa masuk lewat di bawahnya pun itu lebih aman karena sirkulasi udara ini bisa ini ya, menggeser uap amonia ini tidak masuk ke lingkungan kandang. Dan selain itu biosecurity, dan biosecurity ini juga perlu diperhatikan karena dengan biosecurity yang bagus nanti penularan penyakit, kemudian kontaminasi dari bakteri dan lain-lain ini bisa diminimalisir. Ini juga kita harus memperhatikan juga, selain biosecurity yang bagus juga kebersihan kandang juga diperhatikan. Rata-rata peternak ini bisa kita katakan memasukkan sumber penyakit ke dalam domba atau kambingnya dengan tidak membersihkan tempat pakan, tidak membersihkan tempat minum, dan akhirnya ada jamur atau bakteri jahat yang ada di nempel di sisa-sisa pakan, dan sisa pakan itu dimakan lagi oleh kambing atau domba itu, dan itu menimbulkan gangguan kesehatan. Itu dari sisi yang lainnya. Kemudian kita harus perhatikan juga bahwa asupan nutrisi yang tadi poin pertama kan kualitas pakan, dan kualitas pakan ini kita harus perhatikan ada vitamin, mineral, dan juga ada enzim yang dibutuhkan harus ada di bahan pakan yang kita berikan. Jadinya nanti kesehatan dari ternak ini bisa terjamin dan mengurangi resiko-resiko dari kita, dari resiko dari eksternal ataupun nanti dari faktor internal di dalam pencernaan dan sistem kekebalan tubuhnya gitu. Jadi gangguan kesehatan, gangguan metabolisme, dan gangguan dari sirkulasi atau sanitasi, kemudian gangguan dari stres, palatabilitas pakan dan lain-lain, ini yang harus diperhatikan. Itu rekan-rekan ternak yang bisa dibahas hari ini. Nanti kita sampaikan lagi materi selanjutnya mengenai yang ditanyakan di grup. Nanti saya coba urus satu-satu apa yang bisa kita diskusikan bareng. Itu salam ternak, semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan juga kesehatan ternaknya supaya produktivitas ternak lebih bagus lagi. Itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.